Tragis sekali, pemain andalan Vietnam cedera parah dan absen di Piala Asia 2024. Sandy Walsh pulih, Justin Hubner jadi pemain kunci di timnas Indonesia. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Pemain andalan Vietnam, yakni Doan Van Hau dipastikan absen di Piala Asia 2023. Van Hau mengalami cedera tumit dan harus beristirahat panjang dengan durasi 3 hingga 6 bulan. Fullback yang menjadi andalan pelatih Park Hang-seo saat melatih timnas Vietnam junior dan senior itu sedang dalam proses penyembuhan dan akan menuju Singapura untuk melanjutkan rehabilitasi medis. Menurut diagnosis, cedera Achilles tendonitis Van Hau membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan untuk benar-benar pulih. Ini merupakan kehilangan besar bagi juara bertahan V-League pada putaran pertama musim ini. Untuk membantu pemulihan fokus Van Hau dan agar segera bisa berkontribusi di timnas, klub akan memberikan dukungan pembiayaan dari Thai Bin ke Singapura untuk pemeriksaan dan penyembuhan, demikian rilis klub Chong An Hanoi CANH, dikutip dari Soha. Lantaran waktu pemulihan yang lama, Van Hau dipastikan absen dalam laga pertama dan kedua Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Filipina dan Irak pertengahan bulan ini. Selain itu Van Hau juga tidak akan tampil pada putaran final Piala Asia 2024. Vietnam merupakan salah satu dari 3 kesebelasan yang akan dihadapi Indonesia pada fase grup selain Jepang dan Irak. Selain itu Indonesia juga berada satu grup bersama Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal duel Indonesia vs Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung pada Maret tahun 2024. Van Hau adalah pemain Vietnam yang cukup akrab dengan supporter Indonesia. Perkenalan pertama Van Hau dengan timnas Indonesia terjadi pada final SEA Games 2019. Ketika itu Van Hau melanggar kaki Evan Dimas hingga mantan pemain timnas Indonesia U19 itu harus menggunakan kursi roda dalam prosesi penyerahan medali. Pada Piala AFF 2022, aksi Van Hau yang kasar saat melawan Malaysia dan Indonesia sempat mendapat sorotan. Pada laga semifinal melawan Indonesia, Dendi Sulistiawan dan Ricky Kambuaya menjadi korban tackle Van Hau. Sementara Asnawi Mangkualam mendapat sikut pemain 24 tahun tersebut. Pulih dari cedera, Sandy Walsh membantu KV Mechelen menahan Standard Ligue 1-1 pada lanjutan Liga Belgia tahun 2023 sampai tahun 2024, Senin tanggal 6 November tahun 2023, dini hari WIB. Tentunya, kabar ini baik untuk timnas Indonesia. Meski sebelumnya dikabarkan cedera parah, ternyata Sandy bisa pulih cepat dan langsung diturunkan sebagai starter. Bermain di posisi bek kanan, Sandy cukup sering melakukan aksi bertahan dan berhasil membawa KV Mechelen mencuri 1 poin dari kandang Standard Ligue. Sandy digantikan oleh Jordi van Lerberghe pada menit ke-84. Kabar ini tentu jadi angin segar buat timnas Indonesia yang akan menjalani 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua melawan Irak dan Filipina. KV Mechelen sudah mempercayai Sandy sebagai starter, itu artinya ia sudah siap bermain. Timnas Indonesia juga sudah bisa memainkannya saat melawan Irak dan Filipina. Sebelumnya Sandy Walsh mengalami cedera saat membela KV Mechelen melawan Cercle Brugge dalam lanjutan Liga Belgia 2023/2024, Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Usai berduel dengan salah satu pemain Brugge, kaki Sandy terluka cukup parah dan mengeluarkan darah yang menembus kaos kakinya. Dia akhirnya mendapatkan beberapa jahitan atas insiden tersebut. Meski demikian, ternyata Sandy Walsh bisa pulih dengan cepat. Setidaknya itu bukan wajah saya, kembali ke lapangan segera setelah jahitannya selesai, ada yang bisa mengirimkan saya bubble wrap, tulis Sandy Walsh di laman Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Tentunya ia diharapkan bisa bermain untuk timnas Indonesia di 2 laga ini. Pasukan Sintayong menargetkan mencuri poin baik di Irak maupun Filipina. Justin Hubner berpotensi sebagai pemain kunci di timnas Indonesia.
Justin akan jadi pemain yang tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang saat ini membela Wolverhampton Wanderers U21 ini sudah mengenal taktik Shin Tae-yong. Dia sebelumnya dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan TC, skuad Garuda Asia sebagai persiapan jelang ajang Piala Dunia U20 2023 yang akhirnya batal digelar di Indonesia. Hübner juga sempat menjalani TC di Turki dan beberapa kali tampil di laga uji coba yang digelar tahun lalu. Sudah paham dengan keinginan pelatih, Hübner juga memiliki kans yang besar untuk mendapatkan caps perdananya di timnas Indonesia. Selain itu, Justin Hübner sudah memahami formasi andalan Shin Tae-yong yang menggunakan 3 bek. Hal ini karena klubnya, yakni Wolves U21, menggunakan skema yang sama. Hübner menegaskan bahwa bermain dengan 3 bek sudah biasa dia lakukan. Saya mendengar timnas bermain dengan 3 bek, kata Hübner. Saya juga bermain di posisi bek, jadi saya sudah cukup mengenal sistem tersebut. Bagus untuk saya bermain di timnas Indonesia dengan 3 bek, ujar Justin Hübner. Hadirnya Hübner dalam formasi 4-3-3 ciri khas Shin Tae-yong tentu akan menjadi kombinasi yang solid. Pasalnya, saat ini skuad Garuda dihuni bek-bek berkualitas seperti Elkan Bagot, Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Mereka juga bisa saling bertukar posisi meski Sandy dan Sain biasa bermain sebagai bek sayap di klubnya. Pemain berusia 20 tahun ini juga sempat berjanji untuk bekerja keras saat mendapatkan kepercayaan di timnas. Selain itu, Hübner siap bersaing dan membuktikan diri agar bisa memberikan kontribusi kepada tim. Semangat dan tekad ini akan dia jaga saat mendapatkan kesempatan berada di skuad Garuda. Saya tahu pelatih suka dengan pemain yang bekerja keras untuk menang. Saya seorang pemenang, jadi saya akan lakukan apapun untuk menang. Saya pikir saya bisa membantu tim dengan baik, pungkasnya. Selain itu, proses mendapatkan paspor Indonesia bagi pemain kelahiran Belanda ini tidak akan memakan waktu lama. Berkas milik Hübner sudah diproses bersama Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Rafael serta Ivar saat ini sudah menjadi WNI dan mereka juga berhasil mencatatkan caps di timnas Indonesia. Bagi Hübner, prosesnya saat itu berhenti dan saat ini dia masih menunggu surat keputusan dari Presiden Jokowi terkait naturalisasi. Selanjutnya, dia tinggal menjalani sumpah dan pemindahan federasi sebagai langkah akhir sehingga sah untuk bisa membela timnas Indonesia.